Allah campakkan saya ke negeri Hudhud Hatahi. Ya Allah, yang dipilih Tuhan ternyata lebih baik berlipat-lipat kali dari yang aku inginkan sebelumnya. Sekarang itu MLM namanya, Ustaz. Talabtu minallahi ta'ala syai'an bimuwasafatin muayyanatin dhannan minni annaha dhamanatu, apa itu? Li hadafin. Dhama apakah terhapus itu? Lil hadaf. Dhannan minni annaha dhamanatu lil hadaf awil khair alladhi abtaghih. Walakin Allah alladhi ya'lam ghaibas samawati wal ard wa ya'lamu ma qad ta'ti bihi at-taqallubatu wal ahdath. Qad ya'lamu anna hadha asy-syai' alladhi talabtuhu wa ta'allaqtu bihi li dhanni annahu yatadammanu al-khair alladhi abtaghih la yantawi fil waqi' ala hadha al-khair bal rubbama kana sababan li naqidhihi fayasrifu Allahu anni harfiyata ma talabtu lutfan minhu wa rahmatan bi wa yuhaqqiqu li al-hadaf al-ba'id alladhi abtaghihi biwasilatin ukhra lam takun takhtur minni ala bal. Wa hadha huwa ma'na qaulillahi azza wa jalla wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Lihat, nih, luar biasa. Talabtu minallah. Aku meminta kepada Allah Ta'ala sesuatu sesuai dengan sifat-sifat tertentu apa yang ku minta kepada Allah tersebut. Talabtu minallah syai'an bimuwasafatin muayyana. Aku minta sesuatu sesuai apa yang jadi keinginanku. Sifat-sifatnya, ketentuan-ketentuannya tentang sesuatu itu. Dhannan minni. Disebabkan dugaan dariku, dugaanku annaha bahwasanya muwasafat, ya, permohonan dengan apa namanya, ketentuan-ketentuan yang kusampaikan kepada Allah, dugaanku bahwasanya itu dhamanatul hadaf, itu yang menjamin tujuan, maksud atau kebaikan yang aku inginkan, aku harapkan. Walakin Allah, akan tetapi Allah lah yang sebenarnya mengetahui kegaiban apa yang di langit dan di bumi, dan dia mengetahui apa yang terjadi, yang berlaku kepada langit dan buminya, kepada semua, termasuk kehidupan kita lah maksudnya, yang juga berlaku kepada apa, ya, Allah yang maha mengetahui apa yang berlaku pada langit dan buminya, termasuk kehidupan kita sendiri, peristiwa-peristiwa, ya, Allah maha mengetahui. Qad ya'lam, Allah juga mengetahui annal hadaf alladhi, bahwasanya tujuan maksud yang aku minta kepada Allah, yang aku minta, yang aku memohonkannya, yang hatiku terpaut dengannya, disebabkan dugaanku bahwasanya yang ku minta itu ya tadammanu, mengandung atau menjamin kebaikan yang aku inginkan. La yantawi, ternyata Allah tahu, ternyata la yantawi, apa yang menjadi permohonan dan permintaan sesuai harapanku itu la yantawi, tidak mengandung, tidak berisi, tidak memenuhi fil waqi', ya, realitanya tidak memenuhi kebaikan yang kuharapkan tadi. Enggak. Bahkan rubbama sering sekali karena sababan, menjadi sebab kebalikannya. Jadi sebab kebalikan dari kebaikan, jadi malah jadi masalah, bukan jadi kebaikan. Fayasrifullah, tapi Allah palingkan dariku rincian mirip seperti yang ku minta itu karena sifat kasihnya kepadaku, rahmatnya terhadap diriku. Wa yuhaqqiqu li, tapi Allah wujudkan yang menjadi tujuan, maksud yang jauh, yang aku inginkan sebenarnya itu tujuan dengan cara lain dari Allah Ta'ala yang tidak terlintas bahkan di benakku cara itu. Wa hadza huwa makna, inilah maksud kandungan firman Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'a, betapa banyak yang kau tidak inginkan, sesuatu yang tidak kau sukai, tak kau inginkan, ternyata itu baik bagimu. Dan begitu juga berapa banyak sesuatu yang kau inginkan, yang kau anggap baik, kau suka, ternyata buruk bagimu. Oke. Bisa kita pahami paragrafnya nih? Ya kan? Kita minta kepada sesuatu, kita minta sesuatu
Dengan rincian permintaan kita, Tuhan, aku mohon Tuhan, Allah berikanlah kesempatan bisa punya rumah di sini. Wah, ini minta nih, minta sesuatu sesuai dengan yang apa kita harapkan kepada Allah. Rincian, ya. Muwasafat artinya dengan sifat-sifat tertentu yang kita inginkan. Ya. Oke. Muwasafat muayyanah. Dhannan, dugaan dari yang bersangkutan bahwasanya itulah yang menjamin tujuan dan kebaikan yang dia harapkan di hatinya. Tetapi Allah yang Maha tahu hal yang gaib yang akan terjadi dan berlangsung berikut. Allah yang Maha tahu kegaiban di langit di bumi, termasuk kehidupan kita di dalamnya. Allah yang Maha tahu. Udah? Allah yang tahu yang akan terjadi, kan begitu. Dah? Allah juga yang mengetahui bahwasanya tujuan, hadaf, ya'lam anna hadza syai'a. Bahwasanya yang kita minta ini, yang kita inginkan, yang kita hati kita terpaut itu sebagai permintaan. Dugaan bahwa itu menjamin, menanggung kebaikan yang kita harapkan, ternyata tidak memenuhi itu semua di sisi Allah Ta'ala. Allah tahu bahwa itu tidak memenuhinya. Benar? Fil waqi', realitanya terhadap kebaikan yang tadi diharapkan oleh kita. Bahkan terkadang rubama bisa jadi sering sekali ya, itu menjadi penyebab sebaliknya. Jadi malah keburukan. Ya kan? Maka Allah palingkan kita. Allah mana? Faisrifullah ani. Allah palingkan dariku rincian permintaan yang kuinginkan tadi. Dikarenakan apa namanya? Lutfan minhu, bentuk kasihnya terhadap perhatiannya kepadaku, kasih sayang terhadap diriku. Dan Allah wujudkan apa yang menjadi tujuan, maksud yang jauh, yang aku inginkan sebenarnya dengan cara dia, cara lain, dengan cara Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terlintas bahkan di benakku. Kan begitu. Contoh nih misalkan. Misal ini, contoh aja, contoh. Tapi ini mungkin juga pengalaman pribadi. Udah mungkin, tapi entahlah ya. Saya nggak tahu juga. Setelah kehidupan saya rasa berjalan begitu saja gitu, tanpa ada planning gitu. Nggak terpikir mau kawin jadi kawin gitu. Nah, iya gitu. Ya, nggak enak juga, tapi live ini soalnya. Saya nanti dibuang aja sebagian kalau perlu dibuang. Kalau rasanya perlu dipublikasi silakanlah. Cerita saya yang kemarin, ya kan? Hadafnya Allah wujudkan. Apa itu? Bisalah kiranya punya ilmu agama yang lebih dari apa yang didapat. Sejak ketika masih di bangku aliyah, ingin bisa punya ilmu, wawasan lebih lagi. Ya kan? Apa yang menjadi harfiah doa kita Allah nggak wujudkan. Saya kepinginnya sekolah di Al-Jami' Al-Islamiyah bil Madinatul Munawwarah, itu kepingin saya. Itu usaha saya. Itu usaha, upaya, ikhtiar dan keinginan di hati saya. Untuk apa itu? Untuk bisa mewujudkan hadaf. Apa hadafnya? Bisa punya ilmu, bertambah wawasan. Sepertinya Allah hadirkan, Allah wujudkan hadaf dan tujuannya, tapi bukan harfiah yang kita minta. Allah campakkan saya ke negeri kuch hatahi. Allah campakkan mana? Kok kesini aja kau? Ya apa pula aku kemarin nih. Tapi karena ini putusan Tuhan saya ikuti. Ya, saya ikuti apa menjadi putusannya. Sampailah selesai. Berkelananya saya dalam dunia thalabul ilmi seperti ini. Sampailah saya mendarat balik ke kampung halaman. Ya, saya merasa hadaf itu Allah wujudkan. Dan di sini terlihat jelas bagi saya ketika kita baca ini. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Andai kata Allah wujudkanlah permintaan saya itu, harfiah permintaan saya untuk bisa sekolah di sana, Allah wujudkan. Apa kata ini? Apa kata ini? Bal rubama kana sababan linaqidihi. Bahkan itu bisa menjadi penyebab kebalikan dari kebaikan. Keburukan-keburukan di balik itu bahkan mungkin saya dapatkan. Kenapa? Jadi didengkot Wahabi saya di sini. Yakin saya. Jadi dengkot Wahabi saya. Tapi tidak Allah selamatkan agama saya, Allah selamatkan iman saya, Allah selamatkan semuanya, Allah selamatkan dengan cara dia biwasilatin ukhra lam takun takhtur minni bibal alal bal. Ini kata Allah. Dengan cara yang tak terlintas di benak kita sedikit pun. Wa ila hadza yushir katanya. Wa ila hadza yushiru
Sayyidil Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa anhu fi hadhil hikmati sadisa idh yaqul fa huwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik. Wa ila hadza, dan atas ini terhadap yang disampaikan di paragraf ini Sayyidil Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengisyaratkan pada mutiara hikmah yang keenam ini saat dia mengucapkan dan menyatakannya bahwa dominalakal ijabata fima yahtaruhu laka. Dia menjamin untukmu pengkabulan doamu berkenaan dengan yang jadi pilihannya, bukan yang menjadi pilihanmu. Tenang-tenang aja. Dia ijabahkan untukmu agar terwujudnya hadaf tujuanmu, tapi dengan cara dia dan pilihan dia, bukan harus pilihanmu. Cita saya nih lah pasnya, apalagi kalau Allah berikan pilihan saya, Wahabi saya di sini. Allah berikan pilihan dia kepada saya dan pilihan terbaik, ya kan, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan saya Sunni, Asy'ari, Syafi'i, ya kan, muhibbis sufi. Ya bukan sufi, kalau sufi bukan sufi. Saya bukan sufi. Oh, sufi itu tinggi kali derajatnya, enggak tergapai saya. Tapi muhibbin, minal muhibbin, ya, listasawuf was-sufiyin, ya. Nah, berikutnya, wa kam fi hayati kullin minna namaziju tujassidu hadhil haqiqata allati aquluha kam min insanin ta'allaqa qalbuhu bi mihnatin aw bi wadhifatin khuyila ilayhi annaha tuhaqqiqu lahu ahdafahu wa ahlamahu wa bata yad'u Allah wa yulhifu fi du'a an tatahaqqaqa lahu tilkal wadhifatu wantadhara duna an tatahaqqaqa lahu tilkal wadhifa hatta khuyila ilaihi anna Allah lan yastajiba du'aahu wa ma hiya illa ayyamun hatta khalaqallahu lahu asbaban ukhra ay wa awsalathu ila bughiyatihi min haitsu lam yakun yahtasibu wa ta'ammala fil asbabil lati ikhtaraha Allah lahu wa idza hiya khairun minal wadhifati allati kana qad ta'allaqa biha bi adhaf fa akhadha yahmadullah an sarafahu amma kana muta'alliqan bihi wa akramahu bima lam yakun yakhturu minhu ala bal. Itu yang bisa buat saya baca itu India. Yang bisa baca gitu. Wa kam fi hayatin kullin minna, berapa banyak dalam kehidupan di antara kita, tiap-tiap kita, contoh-contoh yang menggambarkan bagaimana hakikat yang aku sampaikan ini. Bahwa pilihan Allah itu yang terbaik. Allah melakukan dengan caranya. Biarkan Allah menentukan apa jadi pilihan dia buat diri kita. Kata saya Buti, berapa banyak dalam kehidupan masing-masing kita contoh-contoh, ya, tujassid. Ini bahasa saya Buti ini. Menjasadkan, menampilkan hakikat, realita yang aku sampaikan ini. Kam min insanin ta'allaqa qalbu bimihnatin. Berapa banyak orang yang terpaut hatinya dengan kerjaan, tugas, apalah kira-kira, khuyila terbayangkan olehnya, diduga olehnya bahwasanya kerjaan, tugas, apalah kira-kira itu tuh hakik dapat mewujudkan tujuan-tujuan dan impian-impiannya, harapan keinginannya. Wa bataidu, dia pun mohon sama Tuhan, sungguh-sungguh berdoa agar kiranya terwujudlah apa yang menjadi keinginan berupa tugas, kerjaan, tugas, apalah kira-kira, proyek, apalah kira-kira. Nah, wantadhara, dia pun menanti, menunggu dan menanti, duna, tanpa terwujudkan wazifah, kerjaan atau mihnah ini, ya kerjaan, proyek, terserahlah, bisa seperti itulah pokoknya. Pahamlah kita. Hatta khuyila, sampai khuyila ilaihi, ya, terbayangkan olehnya annallaha, bahwasanya Allah Taala belum lagi mengkabulkan doanya. Sampai begitu dia. Minta sama Tuhan. Betul-betul yang aku minta. Kata Tuhan kan dua syaratnya. Kata saya Buti, dua syaratnya. Yaqdhatul qalbi wal wijdan wal masyair, ya kan? Kesadaran hati yang penuh dengan harapan ke Allah Taala. Kemudian taubat, hanya aku buat, aku doakan juga nya. Tapi kok sepertinya Allah belum kabulkan juga ya. Wa ma hiya illa, berikutnya wa ma hiya illa ayyam, beberapa hari atau mungkin minggu, bulan, tahun, hatta khalaqallah, sehingga Allah ciptakan, Allah buatkan baginya sebab-sebab lain, sarana-sarana lain yang menghantarkannya, ya, yang menuntunnya kepada maksud tujuannya tadi yang dia tidak pernah perkirakan sebelumnya.
min haitsu lam yakun yahtasib. Udah, wa ta'ammala, dia pun mengamati, dia pun berpikir, mengamati itu semua, mengamati pada sarana-sarana, sebab-sebab yang Allah pilihkan buat dia. Ikhtarallahu fa idza hiya khair, ternyata itu lebih baik daripada yang diharapkannya tadi. Tugas kerjaan yang diinginkannya tadi itu. Allati kana qad ta'allaqa, yang mana hatinya terpaut dengan itu lebih baik apa? Ini bi adaf ini ta'alluqnya kepada khair. Fa huwa khairun bi adafin. Nah itu dia. Itu takdirnya. Lebih baik berlipat-lipat ganda. Ternyata setelah dia amati, dia pikirkan, ya Allah, yang dipilih Tuhan ternyata lebih baik berlipat-lipat kali dari yang aku inginkan sebelumnya. Udah, fa'akhadha yahmadullah. Lalu dia pun langsung memuji Allah Ta'ala. Ansarafahu, Allah palingkan dia dari apa yang terpaut hati dan keinginannya. Allah muliakan dia dengan pemberian Allah yang tak terlintas di benaknya sama sekali. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Cerita saya balik lagi. Itulah dia. Itulah, gak ada. Ya. Lihat. Kadang-kadang Ustaz, tidak semua orang yang bisa merasakan itu. Bagaimana itu? Kita bisa merasakan itu bagaimana? Ya, diperteballah keyakinan, iman dan pemahaman kepada Allah Ta'ala. Itulah dia, itu tugas kita. Itu tugas kita lah. Artinya kan begini, bagaimana kan proses bahwa yang dikatakan Allah di ayat 4 bahwa perilaku itu terjadi semua kepada semua manusia. Dia memang bisa jadi. Bisa jadi memang terjadi kepada semua mungkin. Bacalah. Udah, baca. Khairul lakum sini, khairul lakum, khairun lidinikum wa dunyakum wa ukhrakum. Itu maknanya. Khairul lakum di sini. Bisa jadi ada orang mungkin jatuh miskin, dia merasa lebih baik rupanya jatuh miskin nih. Lebih baik, banyak rupanya kebaikan yang dia ingin begini. Dia mungkin ini contoh ya. Contoh tadi kata saya Buti. Yang kau harapkan, rincian permintaan yang kau duga bisa mewujudkan tujuan dan maksud yang ingin kau capai, ternyata bisa jadi sebaliknya kata saya Buti kan. Yang tidak terduga di benakmu itu yang mewujudkannya. Contoh misalkan orang, ya Allah, kayakanlah Tuhan, berikanlah Tuhan. Supaya kami ini keluarga nih bisalah akur-akur, baik-baik. Supaya bisa kami ini bersama-samalah, kami tinggal sama-sama, bisa mewujudkan keinginan keluarga Tuhan, sehingga kami harmonis dalam sedikit limpahan harta darimu Tuhan. Misalkan ini, dia ingin begitu. Lalu Tuhan buat begini. Tujuanmu adalah supaya kau harmonis bersama keluarga. Rukun damai kalian semua. Di bawah satu atap memayungi kalian. Tujuannya kewujudkan, tapi dengan caraku. Macam cara Tuhan? Kubiarkan kau miskin. Tapi hadapmu kewujudkan kata Tuhan. Ternyata kepapahanmu yang seperti itu membuat kalian itu semuanya dalam keharmonisan kekeluargaan. Allah jalin satu dengan lain. Indah hubungan orang tua dengan anak akhirnya. Tahu anak bakti kepada orang tua. Lalu dia lihat tetangganya, ya Allah, kawan tuh melimpah ruah hartanya, tapi anaknya tak tahu kemana rimbanya, tak peduli dengan orang tua, orang tak tahu macam mana belas kasihan. Akhirnya dia bilang, Tuhan, makasihlah Tuhan, kau sampaikan kepada tujuanku dengan caramu. Kalau kau pakai caraku Tuhan, hajab aku. Itu tangga kami ini Tuhan. Iya kan? Iya kan? Betul kan? Ini cerita Ustaz Najib. Saya kenang terus cerita Ustaz Najib. Ada cerita, masih ingat lagi. Mungkin Ustaz Najib pun lupa dia. Kalau saya rekam, karena jadi pelajaran hidup berharga bagi saya. Pernah dulu meruqyah orang di mana? Di Geria, nggak salah. Yang anak sama orang tua tak ada sopannya, tak ada apanya, ingat? Jadi ingat. Ingat Ustaz Najib. Cerita Ustaz Najib sama saya. Saya renungkan itu. Jadi pelajaran berharga saya bawa ke majlis-majlis. Saya bilang, bahwa harta nggak jamin apapun. Bagaimana perilaku anak di luar batasannya kepada orang tua. Karena tadi salah asuh dengan harta yang berlimpah. Ya kan? Yakin. Apa yang menjadi hadaf tujuan baik bagi kita? Udah. Ketika kita minta kepada Allah dengan cara kita, biarkan Allah menentukan cara dia untuk itu. Yakin. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ya kan? Yakin. Insya Allah. Mudah-mudahan. Ya. Allah wujudkan
Semua itu untuk kita. Ya, tadi cuma cerita orang tadi di paragraf tadi ini. Ya kan? Dia minta kok nggak dikabulkan ya, belum dikabulkan. Rupanya setelah selang berapa waktu Allah kabulkan. Tapi bukan cara dia, cara Allah buat. Dia pun pikir, aduh, masya Allah, kalau ku amati yang dikasih Tuhan nih, ya Allah berlipat-lipat kali rupanya baiknya. Kalau andai kata Tuhan wujudkan caraku, aduh macam mana, tak tahu lah tuh. Tapi apakah semua yang diwujudkan Allah dengan cara kita ini akan membawa keburukan? Gimana? Tidak. Lalu Allah Tidak. kabulkan dengan cara yang kita minta, Tidak. cara harfiah. Tidak mesti juga. Yang penting gini, apa yang Allah wujudkan bagi kita, udah, kita terima, sikapi dengan baik, itu intinya. Allah limpahkan harta sama kita, sikapi dengan baik. Terima dengan baik, sikapi dengan baik. Sesuai dengan aturan Tuhan. Gitu. Sikapilah itu dengan baik. Apapun Allah limpahkan. Intinya kita yakin kepada Allah. Apapun yang menjadi pilihan Allah buat kita, sesuaikah dengan harfiah yang kita minta, atau mungkin berseberangan dengan harfiahnya, kita yakin itu yang terbaik pilihan dari Allah Ta'ala. Sikapi seperti itu. Sikapi seperti itu dari Allah Ta'ala. Oke, nggak mesti juga memang. Tapi ini ada orang yang ketika Allah seperti nggak wujudkan yang dia inginkan, dia bahasanya dia tuduh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia keberatan dengan putusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang jadi masalah. Dia kecam Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nih tak betul juga. Itu di hatinya. Itu di hatinya sama Tuhan. Begitukah dia sama Tuhan? Tengoklah cerita Nabi semuanya. Nabi di Taif bagaimana, perjanjian Hudaibiyah bagaimana dirugikan, kekalahan dalam perang Uhud bagaimana, semana semua itu. Nabi terima apa adanya. Nabi terima apa? Ya kan? Nabi terima semuanya sebagai putusan yang terbaik dari Allah SWT. Ini masalahnya itu. Ketika yang diminta seakan-akan pun bukan dari kamu. Tuhan kabulkan, tapi dengan cara dia. Cuma karena ini agak-agak budek, nggak bisa membaca situasi. Nggak baca dengan cara Tuhan membacanya, artinya menjelaskannya. Akhirnya tak tertangkapnya, lalu dia tuduh-tuduh Tuhan. Kalau Tuhan bilang, udah kukabulkannya ini. Tapi caraku kata Tuhan, kau tuduh pula aku ngabulkannya. Malaikat bilang biar kami tepuk iman Tuhan. Inilah maka kita maksud tadi, tingkatkanlah keyakinan dan pemahaman tentang Tuhan, pemahaman tentang agama, keyakinan tentang ini, tingkatkan pengetahuan kita. Karena pasti kita membaca semua dengan ilmu. Kita membaca dengan ilmu. Kan begitu. Ya kan? Ya pertama yakin bahwa Tuhan yang terbaik kan. Tuhan yang paling pemurah dengan kita. Tuhan paling penyayang dengan kita. Kalau begitu berarti apa yang menjadi pilihannya buat kita? Berarti itu yang terbaik buat kita. Terima itu. Petik hikmah-hikmahnya. Cari kira-kira apa pembenaran untuk itu. Gitu. Bacalah semua situasi dan kondisinya. Ya kan? Kan begitu. Jadi kalau kita menikmati, katakan begini, bayangkan masalah lagi menentukan melawan kita belum baik karena Ambatat sabak sanabi. Allah memancing kita dalam hal bersedekah itu kan seperti macam itu. Maksudnya kita sedekah 2, 4, kalau Iya. lalu bagaimana kita menyikapi, mensinkronkan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Enggak. Iya, begini. Pengkabulan dari Allah melipat gandakan itu kan bukan apa juga yang menjadi harapan seseorang. Apa rupanya kalau diinfakannya misalkan 5 juta, belakangan sebulan, 2 bulan, 3 bulan dapat 50 juta. Kan enggak begitu juga. Karena ganjaran di situ kan bukan ganjaran fisik dari Tuhan. Iya kan? Yang kita selama ini kita bersedekah selama ini. Nggak adanya yang belum juga punya rumah di Gria. Mana? Tapi udah bersedekah banyak kali dah. Mana lipat gandanya? Jadi jangan pahami balasan lipat ganda itu materi sebagaimana yang kita berikan. Tuhan, kalau kebeli 5 juta sekarang itu MLM namanya, Ustaz. Itu MLM namanya. Bukan berdoa dengan ubudiyah kepada Tuhan. ayat-ayat ini Bukan. dijadikan oleh para dai juga Nah, apa? dalam hal memotivasi jamaah. Iya. Kan begitu. Iya. Artinya kan
ya kita lah sebagai dai lah dalam memotivasi jemaah. Iya. Itu ayat itu kita gunakan. Iya. Kan begitu. Iya. Tapi kan sebenarnya kan bagaimana Ustaz bilang tadi bahwa apa yang disebutkan oleh Allah itu bukan berarti Allah memberikan balasan materi. Bukan materi. Siapa yang bilang begitu? Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan bilang yang kau perbuat dengan usaha minim seperti itu, aku lipat gandakan sebagai balasannya. Tuhan bukan bilang kalau kau sedekah 1.000, aku balas kalau misalkan nanti bulan depan 100.000. Kau tunggu aja lah. Nanti datang malaikat untuk minta 100.000 dikasih kau. Kan gitu kata Tuhan. Kan Tuhan bilang kan nilai kebaikannya berlipat ganda, nilai kebaikannya. Tapi di situ ayatnya ada angka-angka Allah sih. Itu kan angka itu menunjukkan banyak. 70-an golongan umat sesat, cuma 70, yang 74 nggak sesat lagi gitu. Hah? Aku istighfar 70 kali kata Rasulullah. Jadi kalau 73 bid'ah. 69 pun bid'ah juga. Karena belum cukup korum. La ibrata lil adat kata ulama. Adat tuh enggak, jumlah bilangan tuh enggak mesti dipahami sebagaimana letterleknya. Ya kan begitu. Rupanya balasan Tuhan itu sedikit. Mohon maaf, tadi makanya upgrade lah pengetahuan tentang agama. Dunia ini bukan balasan. Kok minta 10.000? Sikit kali lah sama Tuhan. Minta 10 miliar, sikit kali lah. Kotek-koteknya itu. Ngasih 1 juta, harapan di benak, datang proyek 10 miliar tembus ini. Sikit kali lah balasan 10 miliar. Kenapa? Miliar-miliar lengkap dengan semua isi perut bumi ini, isi dunia ini semua bukan balasan. Nggak bisa jadi balasan. Nanti Mutiara Hikmah ada mengatakan balasan itu akhirat, bukan dunia. Jadi yang Allah berikan sama kita ini seperti macam itu kan balasan. Itu bunga-bunganya saja itu, tanda jadi. DP aja itu, bukan balasannya. Mana bisa balasan coba? Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Berapa miliar dihargai qobliyah subuh? Coba hargailah. Berapa miliar mau dihargai? Tapi khairun minad dunya wa ma fiha. Dengan intannya, berliannya di perut bumi semua nih. Uraniumnya sekarang, emasnya, semuanya kandungan perut bumi. Hasil laut semuanya itu dunia wa ma fiha. Ternyata nggak bisa membalas qobliyah subuh 2 rakaat. Macam mana membalas sholat subuhnya? Macam mana membalas zakat yang tadi? Itu dalil zakat. Macam mana membalas zakat yang tadi? Sunnah saja nggak terbalas dengan dunia. Jadi yang kita dapat, jangan ngarapnya gitu. Kata, koci kali yang kau minta, kata malaikat. Kau ngasih juta dapat 10 miliar, koci kali yang kau minta itu. Minta akhirat sama Tuhan. Ngasih 1 juta, minta akhirat, jangan minta 10 miliar. Sedikit kali. Bukan itu balasan dari Tuhan. Tuhan tidak balasan. Tuhan tidak balasan di sini. Kalau hakikat balasan bukannya di dunia. Dunia bukan, apa nama dunia ini? Darul asbab wal amal. Di mana darul jaza? Di akhirat. Jadi balasan dari Allah Ta'ala itu balasan ukhrawi semuanya. Karena dunia terlalu hina dina untuk membalas kebaikan hambanya yang beriman. Nggak pantas. Allah ingin memuliakan kita dengan memastikan pada kita dunia beserta isinya nggak pantas untuk balasan. Nah, itu dia. Kan lucu kita minta balasan di sini. Dengan hanya tergiur akibat salah paham tentang ayat. Ya kan? Kalau hakikat balasan, mana pula? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Yamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Itu hadis kan dalam Imam Tirmidzi, hadis Imam Tirmidzi di hadis arba'in. Ya. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ada yang yamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Nilai itu memenuhi langit dan bumi. Berarti langit bumi nggak bisa balasnya. Nggak bisa jadi balasan untuk yang seperti itu. Dan ini semua kan apa bahasanya? Allah ingin menunjukkan kepemurahannya dengan cara yang seperti itu. Allah masing-masing caranya, banyak cara-cara Allah dalam menjelaskan bagaimana kepemurahannya, kasih sayangnya. Ada dengan cara seperti ini, sekaligus membangkitkan semangat orang untuk beramal, buat dia belajar beramal begitu. Supaya kalian lihat kepemurahanku, kata Tuhan. Sikit yang kalian buat, lihat bagaimana balasanku. Tiada cara balasan dariku. Ya kan? Bahkan lo tutup kan ayatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu kan? Setelah bilang 700 kali, ya kan?
kamathali ambatin, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kemudian juga dihisab kalau tidak salah. Apa setelah itu? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas anugerahnya, karunia-Nya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah.